Halo Nipers, apa kabar nih? Semoga kalian sehat selalu ya. Selamat datang di channel Klik Soal Club. Yuk, kita simak video tentang pembahasan soal TIU. Nah, untuk yang kedua, apabila teman-teman ketemu sama soal silogisme di mana kedua jenisnya menggunakan kata partikular, maka tidak dapat diambil kesimpulan yang pasti. Maksudnya gimana tuh? Kita langsung lihat aja di soal. Sebagian mahasiswa mengambil kelas statistika, itu premis pertama. Premis keduanya, sebagian mahasiswa yang mengambil kelas statistika suka IPA. Nah, kalau misalnya kita lihat-lihat, kira-kira di dua premis itu memang ada kata partikular atau tidak? Nah, ternyata ada. Yang untuk premis pertama ada di sini, dan premis kedua ada di sini. Nah, kalau misalnya udah dua-duanya ada kata partikular, berarti harusnya nggak bisa diambil kesimpulan dong, iya kan? Tapi kita mau buktiin dulu pakai analisis. Jadi, untuk analisisnya, di premis 1 kan dikatakan sebagian mahasiswa mengambil kelas matematika. Statistika. Berarti sebagiannya lagi gimana? Sebagiannya lagi ya tidak mengambil. Gitu aja kan? Nah, kemudian premis kedua gimana? Sebagian mahasiswa yang mengambil kelas statistika ternyata suka IPA. Berarti sebagiannya lagi kita pakai negasi atau ingkarannya kayak yang tadi, yaitu tidak suka IPA. Nah, dari diagram ini, nanti ini akan jadi patokan kita untuk menentukan opsi mana yang benar. Oke, untuk opsi A, semua mahasiswa menyukai IPA. Nah, teman-teman harusnya bisa lihat dong, kalau mahasiswa di diagram pohonnya makin turun, ternyata ada mahasiswa yang tidak suka IPA. Berarti nggak semuanya suka IPA. Berarti opsi A lah. Untuk opsi B, semua mahasiswa yang mengambil kelas statistika menyukai IPA. Bener nggak? Nggak dong. Di diagram pohon itu kan udah jelas. Kalau mahasiswa yang mengambil kelas statistika, ada yang suka IPA dan ada yang tidak suka. Jadi bukan semuanya suka IPA. Berarti opsi B salah juga. Lalu untuk opsi C gimana? Opsi C, semua mahasiswa menyukai IPA mengambil kelas statistika. Bener nggak? Ya enggak dong. Semua mahasiswa yang menyukai IPA belum tentu semuanya ngambil statistika, bisa aja kelas mata kuliah lain. Oke, untuk yang opsi D, sebagian yang menyukai IPA merupakan mahasiswa. Ini udah sangat-sangat udah aneh lah ya. Mungkin teman-teman juga udah pasti langsung untuk pernyataan seperti ini karena memang udah aneh banget gitu kan. Nah, untuk yang E tidak dapat diambil kesimpulan karena opsi A sampai D salah atau tidak ada yang memenuhi, maka E berarti sesuai dengan yang judulnya tadi. Kalau misalnya di kedua premis itu menggunakan kata partikular dua-duanya, maka nggak ada kesimpulan yang pasti. Oke, tapi karena inilah soal silogisme HOTS, jadi kita coba semacam berjaga-jaga kalau misalnya ada soal yang mengecoh. Misalnya gitu teman-teman, dengan soal yang sama, kita bisa lihat ada kata sebagian di premis 1 dan tetap ada kata sebagian di premis 2. Berarti kalau kita udah belajar nih, oh mungkin jawabannya tidak ada kesimpulan. Tapi ternyata di opsi A sampai E, ini maaf ada salah tulis ya. Dari opsi A sampai E, ternyata ada jawaban tidak ada kesimpulan. Nah, terus gimana? Nah, di sini teman-teman harus benar-benar teliti. Kenapa? Opsi A tadi udah kita bahas ya. Semua mahasiswa menyukai IPA, udah kita bahas. Opsi B juga sama, opsi C juga sama. Kita bisa cek. Yang beda sih adalah opsi D. Opsi D, sebagian mahasiswa mengambil kelas statistika. Nah, ternyata kesimpulan yang paling mendekati adalah opsi D. Kenapa? Karena dia tidak mungkin salah. Karena dia adalah soal itu sendiri. Bagian mahasiswa yang mengambil kelas statistika untuk di premis 1 adalah opsi D. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ketemu sama soal-soal seperti ini, jangan bingung, jangan langsung di skip. Kalau misalnya dari opsi A tidak ada yang mendekati kesimpulan, maka teman bisa menjawab dengan kalau misalnya di opsinya ada soal itu sendiri, ya jawab itu gitu. Walaupun misalnya daripada teman-teman kosongin, jadi mending teman-teman isi dengan opsi yang persis dengan soal itu kalau misalnya ada. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan langsung bingung kalau misalnya nggak ketemu sama opsi tidak ada kesimpulan. Nah, untuk yang berikutnya,
apabila teman-teman nanti ketemu sama soal di mana premisnya kedua-duanya menggunakan bentuk yang negatif, maka kita tidak bisa mengambil kesimpulan yang pasti. Gimana tuh? Coba langsung kita lihat aja di soal. Di soal, premis yang pertamanya, tidak ada peserta CPNS 2021 yang pemalas. Untuk premis kedua, Bu Ida bukan peserta CPNS 2021. Nah, kira-kira yang bersinggungan di sini apa? Kata di punggungnya apa? Ya, S itu teman-teman. Nah, coba kita opsinya dulu. Opsi A, Bu Ida pemalas. Sebenarnya belum tentu ya, nggak bisa kita ambil kesimpulan itu. Yang B, Bu Ida bukan pemalas. Itu mah cuma negasinya yang A doang. Tetap aja kesimpulan kita nggak bisa ngambil kesimpulan kayak gitu. Untuk yang C, semua peserta CPNS 2021 pemalas. Bener nggak? Ya pasti salah lah ya. Karena untuk premis nomor 1 aja, dia udah bilang tidak ada peserta yang pemalas. Opsi C, semua peserta pemalas, berarti salah. Nah, pasti jawabannya D. Dan berdasarkan judul yang tadi juga, kan jawabannya udah pasti D ya. Nah, tapi sebenarnya analisisnya gimana sih? Diagram pohonnya tuh gimana? Analisisnya adalah PNS katanya tidak ada yang pemalas. Berarti semuanya tidak pemalas. Bener kan? Nah, sekarang kita cari hubungan Bu Ida di mana? Bu Ida. Apakah Bu Ida bisa kita katakan tidak pemalas? Nggak bisa. Karena nggak ada kalimat-kalimat yang menghubungkan antara kata Bu Ida dan pemalas. Bu Ida bukan peserta CPNS 2021, di mana semua peserta CPNS 2021 tidak pemalas. Sebenarnya tidak ada yang bisa menghubungkan dua premis itu. Makanya kita ambil tidak dapat diambil kesimpulan. Karena ketika ada dua kemungkinan atau lebih, misalnya kemungkinannya Bu Ida bisa pemalas, atau Bu Ida bisa juga tidak pemalas. Tidak ada kalimat yang memastikan itu. Tidak ada kalimat yang bisa memastikan kalau Bu Ida itu sebenarnya tidak pemalas. Nah, berarti jawabannya langsung aja tidak dapat diambil kesimpulan. Gitu ya teman-teman. Kalau nanti teman-teman punya dua atau ketemu sama dua jawaban, berarti jawabannya tidak dapat diambil kesimpulan. Gitu. Oke, langsung lanjut ke contoh soal yang sama. Tapi kayak yang tadi, karena ini adalah soal HOTS, yaitu higher order thinking skills, jadi teman-teman mungkin diajak untuk lebih berpikir atau lebih teliti. Nah, kemudian ketika kita ketemu soal yang sama, ada opsi yang berbeda. Untuk soal yang ini, tidak ada peserta CPNS 2021 yang pemalas. Premis 1 ada kata negatif, maaf. Kemudian untuk premis 2, Bu Ida bukan peserta CPNS 2021. Ada kata negatif juga nggak? Ada dong, yaitu bukan. Untuk jawabannya, apakah kita langsung jawab tadi tidak ada kesimpulan, tidak bisa diambil kesimpulan? Belum tentu. Nah, biasa kan kalau soal kayak gini kan, mana kesimpulan yang paling benar? Mungkin ada kesimpulan yang benar, tapi ada yang paling benarnya lagi. Jadi kita harus memilih itu. Jawabannya adalah D. Untuk opsi A sampai tadi sama dengan yang sebelumnya. Kenapa D? Coba lihat. Opsi D adalah semua peserta CPNS 2021 bukan pemalas. Kenapa benar? Karena opsi D dengan premis 1 sebenarnya sama aja. Premis 1 kan tidak ada peserta CPNS yang pemalas. Premis 2, semua peserta bukan pemalas. Itu sama aja, itu dinegasikan dong. Bener ya teman-teman ya? Jadi kalau misalnya ketemu sama soal kayak gini, selain ngikutin aturan-aturan tadi, kita harus lebih teliti juga sama opsi-opsinya. Kalau ada opsi yang lebih benar, kita pilih itu, jangan lupa. Kemudian untuk aturan-aturan berikut, bukan aturan, untuk cara yang mempermudah teman-teman ketika mengerjakan silogisme, yang berikutnya adalah kalau misalnya teman-teman ketemu sama soal di mana salah satu premisnya menggunakan kata partikular dan premis lainnya memiliki makna negatif, maka tidak dapat diambil kesimpulan yang pasti. Kita lihat langsung contohnya teman-teman ya. Untuk contohnya, sebagian toko buka pada pukul 9 WIB. Di mana tuh kata partikular atau kata negatif? Karena tadi kata sebagian, itu kata partikular ya. Kemudian untuk premis kedua gimana? Bangunan A tidak buka pada pukul 9 WIB. Untuk kata negatif mana?
tidak buka atau kata tidak. Oke. Nah, jadi kan katanya kalau ada satu partikular kemudian ada yang negatif, berarti langsung ambil jawaban tidak bisa diambil kesimpulan, yaitu yang opsi D. Cuman kan kita butuh analisisnya ya, kan kita masih belajar ya. Kita coba analisis. Kita buat lagi diagram powernya biar lebih gampang. Sebagian toko buka pada pukul 9, berarti sebagiannya lagi bukanya bukan pukul 9 atau tidak buka pada pukul 9. Pokoknya negasinya deh yang berlawanan, gitu kan. Kemudian untuk premis yang kedua gimana? Bangunan A tidak buka pada pukul 9. Kalau kita bikin gini bener apa enggak? Ya, itu tadi udah aku bikin tanda silang ya. Nggak bisa. Sebenarnya bisa. Kalau ini kan bisa menandakan kalau bangunan A itu tidak buka pada pukul 9. Jadi bangunan A kita taruh di bawah, tidak buka 9. Tapi ada kemungkinan lain. Kalau kita menuliskan seperti ini, berarti kan otomatis bangunan A itu bagian dari si toko kan? Karena kan toko ada di diagram paling atas, di bagian paling atas. Nah, bercabang sampai ke bawah ada bangunan A. Berarti bangunan A di sini adalah bagian dari toko. Tapi tidak ada kalimat yang memastikan kalau bangunan itu adalah bagian toko. Bisa jadi bangunan A itu adalah yang berbeda. Atau misalnya kalau kita gambar diagram lingkaran atau diagram Venn, bangunan A dan bangunan toko itu tidak bersinggungan sama sekali, tidak ada hubungannya. Tapi bisa jadi bangunan A tidak buka jam 9 juga. Jadi karena ada dua kemungkinan itu, maka kita ambil kesimpulan yang D, tidak dapat diambil kesimpulan. Gitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman ketika membayangkan kalian ketemu sama dua kemungkinan, berarti jawabannya tidak bisa diambil kesimpulan. Karena kesimpulan itu dalam soal seperti ini harus satu. Begitu.